Halo guys, kita lanjutkan materi algoritma brute force bagian 1.3. Pada video bagian 1.3 ini, kita akan membahas varian lain dari algoritma brute force, yaitu exhaustive search. Namun sebelumnya, kita akan menyelesaikan sebuah persoalan permainan yang terkenal, yaitu Sudoku, dengan algoritma brute force. Saya ucapkan, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Tentu kita semua sudah kenal dengan Sudoku. Sudoku adalah permainan teka-teki logik yang berasal dari Jepang. Permainan ini sangat populer dan banyak dimainkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Biasanya, teka-teki Sudoku ini sering dimuat pada halaman surat kabar pada akhir pekan atau pada majalah-majalah sebagai sarana hiburan bagi orang-orang untuk mengisi akhir pekannya. Nah, ini contoh sebuah Sudoku. Sudoku disusun oleh 9 buah bujur sangkar kecil yang berukuran 3x3. Nah, sehingga ukuran Sudoku ini adalah 9x9. Pada setiap bujur sangkar kecil ini diisi dengan beberapa angka dari 1 sampai 9. Dan beberapa kotak di dalam bujur sangkar ini dibiarkan kosong. Nah, inilah yang akan diisi ya oleh orang-orang yang memainkan permainan ini. Kotak-kotak di dalam Sudoku ini harus diisi dengan angka 1 sampai 9 ya, dengan aturan sebagai berikut. Tidak boleh ada angka yang sama pada setiap baris. Begitu juga tidak boleh ada angka yang sama pada setiap kolom. Dan tidak boleh ada angka yang sama atau berulang pada setiap bujur sangkar yang lebih kecil. Ya. Jadi di dalam bujur sangkar yang lebih kecil ini tidak boleh ada angka 1-9 yang berulang ya, atau sama. Nah, ini contoh solusi sebuah Sudoku. Jadi angka-angka yang berwarna merah ini adalah angka-angka yang diisi oleh orang yang memainkan permainan ini. Nah, kita perhatikan pada setiap bujur sangkar kecil ini diisi dengan angka 1 sampai 9 ya, untuk setiap bujur sangkar kecil ini, dan pada setiap baris maupun setiap kolomnya itu diisi dengan angka 1 sampai 9 dan tidak ada angka yang sama. Sudah banyak orang-orang menemukan algoritma untuk menyelesaikan permainan Sudoku. Antara lain menggunakan algoritma backtracking atau dengan menggunakan teori pewarnaan graf yang sudah pernah Anda pelajari di dalam matematika diskrit. Nah, di sini kita akan membahas penyelesaian Sudoku dengan algoritma brute force. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita tempatkan angka 1 pada sel kosong pertama. Nah, jadi pada contoh ini adalah sel kosong pertama. Kemudian kita periksa apakah penempatan 1 dibolehkan, ya, yaitu dengan memeriksa ya, baris di sini dan kolom di sini apakah terdapat angka 1 sebelumnya. Ya, dan juga memeriksa apakah di dalam kotak yang kecil ini sudah ada angka 1 sebelumnya. Nah, jika tidak ada pelanggaran, ya, artinya 1 boleh kita tempatkan di sini, maka kita berpindah ke sel kosong berikutnya. Nah, kita tempatkan mulai kembali dari angka 1 dan periksa apakah ada pelanggaran. Nah, jika pada pemeriksaan ditemukan pelanggaran, ya, yaitu penempatan 1 tidak dibolehkan, maka kita increment, ya, kita naikkan, kita coba dengan menempatkan angka 2. Nah, jika pada proses penempatan pada suatu sel ditemukan bahwa tidak ada satupun dari 9 angka diperbolehkan, maka kita tinggalkan sel tersebut dalam keadaan kosong, lalu kita mundur satu langkah ke sel sebelumnya. Ya. Lalu nilai sel kosong pada langkah sebelumnya itu, kemudian kita naikkan dengan 1. Nah, lalu kita ulangi lagi, ya, langkah 1, ya, sampai 8 satu buah sel ini sudah terisi dengan solusi yang benar. Algoritma brute force memiliki varian lainnya, yaitu exhaustive search. Yang kalau diterjemahkan, ini adalah pencarian yang melelahkan. Exhaustive search adalah teknik pencarian solusi secara brute force, tetapi khusus untuk persoalan-persoalan kombinatorial. Persoalan-persoalan kombinatorial adalah persoalan yang kemungkinan solusinya itu merupakan permutasi atau kombinasi atau himpunan bagian dari objek-objek di dalam persoalan tersebut. Dan kita akan mencari kemungkinan solusi yang memenuhi suatu persyaratan optimal. Langkah-langkah di dalam exhaustive search adalah sebagai berikut. Pertama, kita enumerasi setiap kemungkinan solusi dengan cara yang sistematis. Nah, kalau kemungkinan solusinya berupa permutasi, maka kita permutasikan semua kemungkinan solusinya. Atau kalau kemungkinan solusinya merupakan himpunan bagian, kita enumerasikan semua himpunan bagian objek-objek di dalam persoalan tersebut.
Kemudian kita evaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu. Lalu kita simpan solusi terbaik yang ditemukan sampai sejauh ini. Nah, ini kita sebut sebagai the best solution found so far. Bila pencarian berakhir, yaitu setiap kemungkinan solusi sudah dievaluasi, maka kita umumkan solusi terbaik. Itulah yang menjadi pemenang, ya, atau yang menjadi solusi optimalnya. Meskipun exhaustive search secara teoritis menghasilkan solusi, namun seperti halnya algoritma brute force, ia memerlukan waktu atau sumber daya, ya, yang besar, ya, dalam pencarian solusinya. Contoh-contoh persoalan exhaustive search yang pertama adalah traveling salesperson problem. Nah, ini juga kita sudah pernah berkali-kali, ya, membahas tentang ini. Jadi diberikan n buah kota, ya, atau n buah simpul pada graf, kemudian diketahui juga jarak antara setiap simpul atau jarak antara setiap kota. Nah, temukan perjalanan, ya, atau tour dengan jarak terpendek yang dilakukan oleh seorang pedagang, ya, yang mengunjungi setiap kota tepat sekali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Nah, persoalan TSP ini tidak lain adalah menemukan sirkuit Hamilton pada graf. Ya, kita akan mencari sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Seperti yang sudah kita pelajari di dalam teori graf, bahwa di dalam sebuah graf mungkin terdapat lebih dari satu sirkuit Hamilton, atau mungkin juga tidak ada sirkuit Hamilton. Bila terdapat lebih dari satu sirkuit Hamilton dan grafnya berbobot, maka kita akan cari sirkuit Hamilton yang memiliki total bobot yang minimum. Oleh karena itu, algoritma exhaustive search untuk persoalan TSP adalah sebagai berikut. Kita enumerasikan semua sirkuit Hamilton dari graf lengkap dengan n buah simpul. Jadi kita asumsikan grafnya itu adalah graf lengkap, maka kita enumerasi atau kita list semua sirkuit Hamilton dari graf tersebut. Kemudian untuk setiap sirkuit Hamilton, ya, kita hitung bobot, ya, bobotnya. Lalu setelah semua sirkuit Hamilton tersebut kita hitung bobotnya, kita pilih sirkuit Hamilton yang memiliki bobot terkecil. Nah, itulah solusi persoalan TSP tersebut. Perhatikan contoh persoalan TSP yang dinyatakan sebagai graf lengkap berbobot dengan 4 buah simpul. Jadi n-nya sama dengan 4. Dan tur atau perjalanan dimulai dari simpul A, mengunjungi simpul-simpul lainnya tepat sekali dan kembali lagi ke simpul A. Nah, untuk menemukan tur yang terpendek, kita enumerasi atau kita list semua sirkuit Hamilton yang dimulai dari simpul A dan kembali lagi ke simpul A. Nah, untuk graf ini terdapat 6 buah sirkuit Hamilton. Yang pertama adalah A, B, C, D, A. Ya. A, B, ya, kemudian C, D, A. Nah, kita hitung total bobotnya, yaitu 12 ditambah 8 ditambah 15 tambah 10. Ini 45. Kemudian untuk sirkuit Hamilton yang kedua adalah A, B, D, C, A. Ya. Jadi di sini A, B, D, C, A. Nah, kita hitung total bobotnya, yaitu 12 ditambah 9 ditambah 15 tambah 5. Ini 41. Ya. Kemudian untuk sirkuit Hamilton yang ketiga adalah A, C, B, D, A. Nah, kita hitung total bobotnya, yaitu 5 tambah 8 tambah 9 tambah 10, 32. Nah, dengan cara yang sama, kita hitung total bobot untuk sirkuit Hamilton lainnya, yaitu A, C, D, B, A, A, D, B, C, A, dan A, D, C, B, A. Ya, dan ini adalah total bobotnya. Nah, dari semua sirkuit Hamilton ini, ya, kita pilih sirkuit Hamilton yang memiliki total bobot minimum. Nah, di sini ada 2 buah, yaitu A, C, B, D, A, dan A, D, B, C, A. Ya, yang total bobotnya 32. Jadi, solusi persoalan TSP dengan graf lengkap 4 simpul ini, itu adalah tur, ya, ACBDA atau ADBCA dengan bobotnya 32. Nah, inilah solusi persoalan TSP-nya. Untuk graf lengkap dengan n buah simpul, maka semua rute perjalanan dibangkitkan dengan permutasi dari n-1 buah simpul lainnya. Maksudnya, karena perjalanan itu dimulai dari simpul tertentu dan kembali lagi ke simpul tersebut, maka terdapat n-1 buah simpul lainnya yang dikunjungi. Maka pada setiap rute perjalanan, simpul-simpul lain yang dikunjungi itu sebenarnya merupakan permutasi, ya, dari n-1 buah simpul tersebut. Perhatikan pada contoh graf dengan 4 simpul yang tadi, turnya dimulai dari simpul A dan kembali lagi ke simpul A, maka simpul-simpul lainnya yang dikunjungi itu adalah simpul B, C, dan D. Maka pada setiap rute perjalanan, kalau kita perhatikan, ini merupakan permutasi dari huruf B, C, D. Jadi di sini permutasinya adalah
BCD, BDC, CBD, CDB, DBC, dan DCB. Yang semuanya ada 6 atau 4 kurang 1 yaitu 3 faktorial. Nah, secara umum permutasi n-1 buah simpul adalah n-1 faktorial. Ya, jadi pada contoh di atas adalah n-nya 4, 4 kurang 1 faktorial adalah 3 faktorial adalah 6. Jadi ada 6 rute perjalanan atau 6 sirkuit Hamilton yang harus kita evaluasi total bobotnya. Jika TSP diselesaikan dengan exhaustive search, maka kita harus mengenumerasi sebanyak n-1 faktorial buah sirkuit Hamilton di dalam graf. Kemudian menghitung bobot setiap sirkuitnya, lalu memilih sirkuit Hamilton yang memiliki bobot terkecil. Nah, itulah yang merupakan solusi persoalan TSP. Sehingga kompleksitas waktu algoritma exhaustive search untuk persoalan TSP itu sebanding dengan banyaknya sirkuit Hamilton dalam graf tersebut, yaitu sebanding dengan n-1 faktorial dikali dengan waktu untuk menghitung bobot setiap sirkuit Hamilton. Menghitung bobot setiap sirkuit Hamilton membutuhkan waktu ON. Kenapa ON? Karena kita melakukan penjumlahan sebanyak n buah bobot sisi. Ya. Sehingga kompleksitas waktu algoritma exhaustive search seluruhnya untuk persoalan TSP adalah ON dikali n faktorial. Nah, secara umum, ya, persoalan TSP ini memiliki kompleksitas waktu eksponensial, ya, karena faktorial ini juga termasuk memiliki kelakuan eksponensial. Perhatikan bahwa kita sebenarnya tidak perlu mengevaluasi semua rute perjalanan atau semua sirkuit Hamilton di dalam graf tersebut, karena setengah dari rute perjalanan itu merupakan pencerminan dari setengah rute yang lain. Perhatikan pada contoh graf dengan 4 simpul yang tadi, terdapat 6 buah rute perjalanan atau 6 buah sirkuit Hamilton, namun sebenarnya setengah dari rute perjalanan tersebut adalah sama. Jadi, rute nomor 1 dengan nomor 6 ini sama, ya, dan bobotnya juga sama, itu 45. Kemudian, rute nomor 2 dan 4 ini juga sama, ya, bobotnya 41, dan rute nomor 3 dan 5 ini juga sama, bobotnya juga sama-sama, itu 32. Jadi, sebenarnya kita dapat menghilangkan setengah dari jumlah permutasi, ya, setengah dari jumlah permutasi n-1 buah simpul. Yang tadinya 6, ya, menjadi 3. Jadi pada persoalan dengan 4 buah simpul tadi, hanya terdapat 3 buah sirkuit Hamilton saja, yaitu A, B, C, D, A dengan bobot 45, A, B, D, C, A dengan bobot 41, dan A, C, B, D, A dengan bobot 32. Yang ini merupakan solusi optimalnya. Secara umum, untuk graf lengkap dengan n buah simpul, kita hanya perlu mengevaluasi sebanyak n-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Untuk TSP dengan n yang besar atau jumlah simpul yang banyak, jelas algoritma exhaustive search ini menjadi sangat tidak mangkus, karena banyak sekali sirkuit Hamilton yang harus kita evaluasi. Contohnya kalau n-nya 20, maka akan terdapat sebanyak 20 kurang 1 faktorial, yaitu 19 faktorial dibagi 2, yaitu sebanyak 6 kali 10 pangkat 16 buah sirkuit Hamilton yang harus kita hitung bobotnya. Ya. Jika untuk mengevaluasi satu sirkuit Hamilton dibutuhkan waktu 1 detik, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi sebanyak 6 kali 10 pangkat 16 buah sirkuit Hamilton ini akan membutuhkan waktu sekitar 190 juta tahun. Nah, sayangnya untuk persoalan TSP ini belum ada algoritma lain yang lebih baik dari algoritma exhaustive search. Maksudnya, belum ada algoritma lain yang kompleks waktunya, ya, lebih kecil dari faktorial. Nah, jika suatu saat nanti Anda dapat menemukan algoritma yang lebih mangkus untuk TSP, saya yakin Anda akan menjadi terkenal dan kaya, ya. Pasti Anda akan mendapat hadiah Nobel. Nah, algoritma yang mangkus ini akan selalu memiliki kompleksitas waktu dalam orde polinomial, ya. Persoalan kedua yang kita selesaikan dengan exhaustive search adalah integer knapsack problem, atau sering disebut juga zero-one knapsack problem. Nah, kita ulangi kembali persoalan ini. Diberikan n buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Setiap objek memiliki properti bobot WI dan keuntungan PI. Bagaimana cara memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack sehingga diperoleh total keuntungan yang maksimal? Dengan syarat, total bobot objek yang dimasukkan tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Nah, persoalan ini kenapa disebut zero-one knapsack? Karena suatu objek dapat dimasukkan ke dalam knapsack atau
sama dengan 1 atau tidak dimasukkan sama sekali atau sama dengan 0. Nah, menariknya, persoalan knapsack problem ini sering dianalogikan sebagai kisah seorang pencuri yang masuk ke sebuah rumah pada malam hari. Ia membawa sebuah karung atau buntilan, dan di dalam rumah tersebut ia menemukan banyak sekali barang-barang berharga. Setiap barang tentu memiliki harga masing-masing. Nah, karena barang yang dia temukan banyak, sementara kapasitas karungnya terbatas, tentu dia harus memilih barang-barang mana yang akan dia masukkan ke dalam karungnya ini, yang nantinya kalau dijual kembali akan memberikan keuntungan yang paling besar. Karena di dalam persoalan knapsack kita hanya memilih sebagian objek yang dimasukkan ke dalam knapsack, maka sebenarnya persoalan zero-one knapsack ini dapat kita pandang sebagai mencari himpunan bagian atau subset dari himpunan n objek yang dapat dimuat ke dalam knapsack, ya, dan memberikan total keuntungan terbesar. Solusi persoalan integer knapsack dinyatakan sebagai vektor x yang elemen-elemennya adalah x1, x2 sampai xn. Yang dalam hal ini xi sama dengan 1 jika objek ki dipilih atau dimasukkan ke dalam knapsack. Xi sama dengan 0 jika objek ki tidak dipilih atau tidak dimasukkan ke dalam knapsack. Nah, formulasi persoalan knapsack ini secara matematis adalah maksimumkan atau maksimasi fungsi objektif f. Ya, fungsi objektif f ini sama dengan sigma pi kali xi. I dari 1 sampai n. Ya. Dengan kendala atau constraint, ya, sigma wi kali xi dari I dari 1 sampai N, itu sama dengan K. Artinya, total bobot objek yang dimasukkan ke dalam knapsack tidak boleh melebihi K. Ya. Ya, dalam hal ini, XI sama dengan 0 atau 1. Ya. I sama dengan 1, 2, sampai N. Persoalan zero-one knapsack dapat kita selesaikan dengan algoritma exhaustive search. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Karena kita akan mencari himpunan bagian dari n buah objek yang memiliki total keuntungan maksimal, maka kita enumerasikan atau kita list semua himpunan bagian dari himpunan dengan n objek tersebut. Kemudian, untuk setiap himpunan bagian, kita hitung total keuntungannya. Lalu, kita pilih himpunan bagian yang memberikan total keuntungan terbesar dengan syarat total bobotnya tidak melebihi kapasitas knapsack. Perhatikan contoh persoalan integer knapsack dengan 4 buah objek dan sebuah knapsack memiliki kapasitas K sama dengan 16. Nah, properti bobot dan profit setiap objek dinyatakan dalam tabel berikut. Objek pertama memiliki bobot 2, profitnya 20. Objek kedua 5, profitnya 30. Objek ketiga 10, profitnya 50. Dan objek keempat bobotnya 5 dan profitnya 10. Nah, langkah-langkah mencari solusi zero-one knapsack secara exhaustive search dirangkum dalam tabel berikut ini. Kita enumerasi atau kita list semua himpunan bagian dari himpunan yang berisi 4 buah objek. Karena himpunannya berisi 4 elemen atau 4 objek, maka terdapat sebanyak 2 pangkat 4 atau 16 himpunan bagian. Himpunan bagian yang pertama adalah himpunan kosong. Karena himpunan kosong adalah himpunan bagian dari sembarang himpunan. Nah, total bobotnya 0, ya, karena tidak ada objek di dalamnya, dan total keuntungan adalah 0. Nah, himpunan bagian kedua adalah yang hanya berisi objek 1. Total bobotnya 2, total keuntungan 20. Begitu juga himpunan bagian yang hanya berisi objek 2, 3, 4. Nah, total bobotnya 5, 10, ya, kemudian 5, dan total keuntungannya adalah 30, 50, 10. Kemudian himpunan bagian yang berisi 2 objek yaitu objek 1 dan 2, total bobot yang terpakai adalah 7, total keuntungan 50. Lalu himpunan bagian yang berisi 1, 3, total bobotnya 12, total keuntungan 70. Demikian seterusnya, ya. Kita evaluasi atau kita hitung total bobot dan total keuntungan untuk setiap himpunan bagian. Dari semua himpunan bagian ini terdapat beberapa himpunan bagian yang tidak layak, ya. Maksudnya tidak layak adalah total bobot objek di dalam knapsack-nya itu melebihi kapasitas knapsack. Nah, seperti himpunan bagian 1, 2, 3 ini total bobotnya 17. Ya, ini lebih besar dari 16. Oleh karena itu solusi ini tidak layak. Ya. Begitu juga untuk yang himpunan bagian 1, 3, 4, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4. Nah, dari semua himpunan bagian yang layak, yang memberikan total keuntungan paling besar adalah himpunan bagian yang berisi objek 2 dan 3. Ya. Total bobot yang terpakai di dalam knapsack adalah 15. Dan total keuntungan 80. Nah, inilah yang merupakan solusi optimalnya.
Ya. Jadi solusi optimal untuk persoalan knapsack tersebut adalah X sama dengan 0, 1, 1, 0. Karena objek 1 tidak dimasukkan, objek 2 dimasukkan, objek 3 dimasukkan, objek keempat tidak dimasukkan. Nah, total keuntungan adalah 80. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan n elemen atau n buah objek adalah 2 pangkat n. Dan waktu untuk menghitung total bobot di dalam himpunan bagian adalah ON. Kenapa ON? Karena kita menghitung nilai-nilai di dalam himpunan bagian. Nah, himpunan bagian itu berisi paling banyak n buah elemen. Berarti kita melakukan penjumlahan n buah bobot atau n buah keuntungan. Ya, sehingga kebutuhan waktunya itu adalah linear atau ON. Dengan demikian, kompleksitas waktu algoritma exhaustive search untuk persoalan zero knapsack itu adalah O n dikali 2 pangkat n. Nah, berarti kebutuhan waktunya adalah eksponensial. Nah, dua contoh persoalan ini yaitu TSP dan zero knapsack adalah contoh-contoh persoalan yang memiliki kebutuhan waktunya eksponensial. Artinya ketika n-nya bertambah, kebutuhan waktunya meningkat secara signifikan ya, sebagai sifat dari fungsi eksponensial. Nah, demikianlah materi pada video bagian 1.3 ini. Nanti kita sambung dengan video bagian kedua. Saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya.